Pernah kepikiran gak sih kenapa ya tiap negara di dunia itu diaturnya beda-beda banget? Nah, semuanya itu berawal dari sebuah ide, sebuah cetak biru tentang gimana seharusnya masyarakat itu berjalan. Hari ini, yuk kita bedah 4 cetak biru utama yang udah ngebentuk dunia kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ini. Jawaban buat pertanyaan ini tuh nggak cuma satu. Ada banyak banget jawaban yang beda-beda. Dan jawaban-jawaban inilah yang kita sebut sebagai ideologi. Masing-masing nawarin visi yang unik banget buat masa depan. Terus, ideologi itu apa sih sebenarnya? Anggap aja kayak kerangka atau panduan. Isinya itu kumpulan keyakinan dan nilai-nilai yang jadi pegangan buat sebuah kelompok atau negara pas bikin keputusan. Mulai dari hukum sampai sistem ekonomi, semuanya ngacu ke sana. Gampangnya gitu. Oke, kita masuk ke ideologi yang pertama. Dan ini salah satu yang paling berpengaruh di dunia, liberalisme. Ideologi ini bisa dibilang menempatkan individu di pusat panggung. Intinya tuh gini, buat liberalisme, kebebasan pribadi dan hak yang setara, itu adalah yang paling utama, nggak bisa diganggu-gugat. Tujuannya, ya buat menciptakan masyarakat di mana setiap orang itu bebas mikir, bebas berpendapat, dan bebas ngejar kebahagiaan versi mereka sendiri. Ini jadi fondasi banyak negara demokrasi barat yang kita kenal sekarang. Coba kita bedah ciri-cirinya ya. Liberalisme itu menekankan kalau semua orang punya hak dan kesempatan yang sama, di bawah hukum yang adil buat semua. Pemerintah itu ada buat melayani rakyat, bukan sebaliknya. Dan kekuasaannya itu harus atas persetujuan rakyat. Nah, yang penting juga, ideologi ini ngedorong banget pemikiran kritis dan nolak ajaran-ajaran yang kaku atau dogmatis. Kenapa? Karena kebebasan berpikir itu kuncinya. Nah, sekarang kita pindah ke ideologi yang visinya beda banget. Komunisme. Kalau tadi liberalisme fokusnya ke individu, komunisme ini kebalikannya, fokusnya ke kelompok atau kolektif. Tujuan akhir komunisme ini bisa dibilang cukup radikal. Mereka mau menciptakan dunia di mana nggak ada lagi kelas sosial, nggak ada uang, bahkan negara pun pada akhirnya nggak dibutuhin lagi. Semua sumber daya, kayak pabrik, tanah, itu jadi milik bersama, bukan punya perorangan. Mirip-mirip lah sama cita-cita awal Uni Soviet atau Tiongkok di awal revolusi mereka. Ciri-cirinya apa aja? Dasarnya itu teori perjuangan kelas, antara kaum pekerja melawan pemilik modal. Nah, karena itu kepemilikan pribadi dihapuskan, semuanya jadi milik bersama. Kepentingan kelompok selalu di atas segalanya, ngalahin hak-hak individu. Ideologi ini juga sering dikaitkan sama ateisme karena fokusnya lebih ke dunia material dan agama dianggap bisa jadi penghambat perubahan. Dan secara historis, gerakannya punya cita-cita buat menyebar ke seluruh dunia. Nah, slide ini ngerangkum perbedaan kuncinya dengan jelas banget. Liberalisme itu bilang individu nomor satu, sementara komunisme bilang kelompok yang paling utama. Ini benar-benar dua titik awal yang berlawanan banget kan buat ngebangun sebuah masyarakat. Oke, dari yang tadi sifatnya global, sekarang kita lihat sesuatu yang unik banget. Sebuah ideologi yang lahir dari konteks spesifik satu bangsa, yaitu Pancasila dari Indonesia. Yang bikin Pancasila beda itu, dia nggak diimpor dari luar, tapi benar-benar digali dari nilai-nilai budaya dan agama yang udah ada di masyarakat Indonesia dari dulu. Jadi ini semacam fondasi filosofis negara kita, yang berdiri kokoh di atas 5 pilar utama. Yuk kita lihat kelima silanya, mulai dari kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus, menghargai sesama manusia, nggak peduli suku atau bahasanya apa. Lalu persatuan bangsa itu dijunjung tinggi. Kehidupan bernegara kita juga didasarkan pada sistem demokrasi. Dan yang terakhir tujuannya adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Ini perpaduan yang unik banget antara nilai spiritual, kemanusiaan, dan sosial. Oke, ideologi terakhir yang kita bahas hari ini adalah sosialisme. Nah, kalau ini fokusnya mencoba cari keseimbangan antara individu dan masyarakat, terutama di urusan ekonomi. Inti dari sosialisme itu soal kepemilikan sosial atas alat-alat produksi. Maksudnya, ya, hal-hal penting buat bikin barang, kayak pabrik, tanah, dan sumber daya alam, itu dimiliki bareng-bareng sama publik, entah lewat negara atau koperasi, bukan cuma milik 1-2 orang kaya aja. Tujuannya apa? Biar kekayaan yang dihasilkan itu bisa dibagi secara lebih adil ke semua lapisan masyarakat. Terus, ciri-cirinya gimana? Nah, ini beda ya sama komunisme murni. Sosialisme itu seringkali masih ngebolehin kepemilikan pribadi walaupun terbatas. Perubahannya juga diusahakan lewat cara-cara damai dan demokratis, bukan lewat revolusi. Fokusnya adalah ningkatin kesejahteraan rakyat secara bertahap, dan di sini peran negara itu dianggap penting banget dan permanen untuk memastikan semua itu berjalan. Model kayak gini bisa kita lihat di negara-negara Nordik. Oke, kita udah lihat 4 cetak biru yang beda-beda banget ya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita jajarin semuanya, kita bandingin langsung, biar dapat gambaran utuhnya.
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik. Singkatnya, liberalisme itu soal kebebasan individu. Komunisme itu soal kepentingan kolektif di atas segalanya. Pancasila fokus ke persatuan nasional yang berakar dari nilai-nilai lokal. Dan sosialisme ngejar kesejahteraan sosial lewat kepemilikan bersama. Kelihatan banget kan cara pandang mereka soal peran negara dan hak milik itu beda-beda jauh. Jadi, setelah kita ngobrolin 4 cetak biru ini, coba deh perhatikan sekeliling kalian. Di hukum negara kalian, di berita yang kalian baca, bahkan di cara kalian kerja. Jejak ideologi mana yang paling kuat kalian rasakan? Karena ini semua tuh bukan cuma teori di buku teks loh. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang ngebentuk dunia kita setiap hari. Pertanyaannya, mana yang paling ngebentuk dunia kamu?